Guys, welcome back to my YouTube channel. Belakangan ini sibuk banget kerja hampir tiap hari, jadi kayak nggak ada waktu untuk buat video baru. Jadi sekarang kita mau cerita-cerita sambil makan buah. Jadi aku mau ganti itu nama channel aku, karena nama channel aku anak kosan kan. Terus kalau anak kosan itu kalau dicoba dicari gitu, itu namanya nggak ketemu gitu. Terus kalau teman-teman nanya nama channel kamu apa sih, kayak gitu ya. Terus nama channelnya aku bilang anak kosan gitu. Terus anak kosannya nggak muncul gitu. Terus kan ada channel-channel lain yang pakai anak kos atau yang bahas cerita tentang anak kos. Nah itu dia yang muncul, channel aku langsung nggak muncul kayak gitu. Jadi aku kayak susah sikit mau ngasih tahu. Terus aku bilang nanti anak kosan TKI Malaysia gitu. Nah itu kalau kalau diketik kayak gitu anak kosan TKI Malaysia kayak gitu, dia baru muncul nama YouTube channel aku kayak gitu. Jadi aku mau ganti pakai nama aku sendiri biar channel aku kelihatan kayak gitu. Terus sebenarnya anak kosan itu memang anak yang jauh dari keluarga gitu kan. Memang apa sih anak yang jauh dari keluarga, cuma aku juga nggak bahas tentang anak kosan gitu. Lebihnya aku cerita tentang kehidupan aku, terus cerita tentang TKI kayak gitu. Jadi terus makanan aku juga bukan masak. Kalau cerita masak kayak gitu juga aku cerita masak tentang selera aku sendiri kayak gitu. Kalau anak kosan sih dulu waktu aku SMA ngekos itu berantem banyak sih ya. Terus masak sama, makan sama, cari duit sama, jajan sama. Terus kalau beli bakso, misop kayak gitu, dulu di depan sekolah kami ada yang jualan misop kayak gitu. Nanti kita beli goreng 1.000-an kayak gitu ya kan, ada dapat 2 goreng. Kita ambil cabenya banyak-banyak, jadi nanti di rumah makan sambal cabenya. Terus kalau beli misopnya minta kuahnya dilebihin kayak gitu. Terus nanti makan rame-rame sama teman. Oh my god. Kalau nggak beli bakso biasa, bukan misop biasa, terus belian gorengan, terus gorengannya dipotong-potong kayak gitu di misopnya tadi. Terus nunggu teman-teman, kan kampungnya jauh gitu, terus nunggu kiriman itu kayak lama banget kayak gitu anak kosan. Terus kalau ada konser di kampung itu kayak gitu, di tempat itu, terus kita pergi nonton konser, terus pagarnya udah ditutup ibu kos kayak gitu. Dan kita melompat dari luar mau masuk gitu, kita lompat pagar kayak gitu mau masuk, karena kita takut kalau kita panggil opung, ibu kosnya udah tua kayak gitu kan. Terus ngeganggu juga, terus takutnya dimarahi juga kayak gitu. Dulu saya ingat aku anak ngekos di sana itu kamar mandinya besar, terus boleh mandi sama teman gitu. Itu zaman-zaman ngekos waktu sekolah sih. Waktu kuliah dulu zaman ngekosnya udah beda banget. Aku pernah makan Indomie ya, masak ya, satu Indomie masak separuh untuk pagi, separuh untuk malam kayak gitu. Karena memang dulu aku kuliah, terus gaji aku itu cuma 900.000, bayar rumah 300.000, itu 600.000 itu untuk ongkos kuliah, untuk uang makan, sama
untuk beli buku gitu, makalahnya kayak gitu, untuk buat tugas kayak gitu. Itu yang 600.000 mau diputar untuk buat apa sih namanya, untuk mau 600.000 itu untuk kita pakai untuk semua gitu, untuk makan, uang ongkos gitu. Kadang makanya dulu waktu kuliah sekarat banget lah, sering nggak makan. Kalau anak kos ya kan kita teman-teman masih teman-teman sekolah gitu kan, kadang kita share makan gitu. Terus kampung aku deket, jadi kalau aku balik aku boleh bawa sayur balik ke rumah, ke kosan gitu. Terus kalau aku balik juga boleh bawa beras gitu. Nah kalau kuliah aku apa-apa nggak ada waktu itu, nggak boleh masak, nggak boleh apa. Jadi yang aku punya itu dulu, waktu aku ngekos dulu di Medan waktu kuliah, kakakku ngasih kompor deh, kompor minyak tanah itu, jadi aku boleh masak gitu. Cuma kan aku dulu kerja jam 7 pagi masuknya, jadi berangkat sebelum jam 7 pagi, terus pulangnya jam 5, mandi, kuliah masuk malam kayak gitu. Jadi pulang udah jam 11 malam, terus tidur lagi. Nanti kalau ada tugas, ngerjain tugas, laptop nggak ada, ke warnet dulu. Cerita anak kosan gitu. Nah sekarang kan udah kerja, terus tinggal nyari asrama juga. Dan yang aku ceritakan juga bukan tentang anak kosan. Jadi sebenarnya sih bukan itu sih masalah sebenarnya. Memang sih poinnya bukan karena apa sih ngomongnya itu karena channel aku nggak muncul gitu. Jadi aku mau kalau orang nanya nama channel aku bilang nama channel aku anak kosan, maunya dicari di pencarian itu muncul gitu. Nah ini kan nggak muncul gitu, jadi kayak kepengennya kalau orang nanyanya, kepengennya itu muncul namanya gitu. Terus kita nggak susah-susah nyari gitu, nggak perlu ngasih link, kita ngasih nama channel kita aja. Jadi untuk pecinta anak kosan, subscriber untuk anak kosan, terima kasih sudah mendukung aku selama ini, dan terus dukung aku ya. Aku cuma ganti nama channel aja biar lebih gampang dicari gitu. Orang-orang bilang adios me gusta. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk di subscribe, share, dan jangan lupa untuk like, komen. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu kalau kamu suka video ini. Terima kasih. Bye.